Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua para sahabat sehat, waras, akal dan hati kita. Karena tanpa kewarasan akal dan hati kita, kita tidak akan bisa menerima sebuah kebenaran. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berkomentar mengenai Mas Khairul Fangsuri, di mana Mas Khairul Fangsuri ini dulu pernah berseteru dengan saya karena dia itu muhibbin atau simpatisan dari FPI yang channelnya namanya Calon Mubalek atau sekarang diganti dengan ganti channel ya. Dan saya merasa prihatin dan merasa kasihan terhadap Mas Khairul Fangsuri ini walaupun saya pernah berseteru dengan dia. Kenapa saya merasa kasihan? Karena di dalam videonya ya bisa para sahabat lihat sendiri di channel Calon Mubalek yang ganti dengan nama channel ganti channel ya, silakan simak sendiri ya. Di dalam channelnya dia nangis ya, ngerengek ya, minta maaf ya, gara-gara channelnya di-strike sehingga channelnya tidak bisa dimonet lagi oleh YouTube ya. Alasannya dia karena telah mengupload videonya salah satu putri dari Pak Rizik Syihab yang bernama Najwa Shihab ya, sehingga dengan uploadan video itu channel dari Mas Khairul Fangsuri ini di-strike sehingga didismonet ya, dan rencananya akan digeruduk ya, dipersekusi lah oleh muhibbin FPI. Jadi muhibbin sama-sama muhibbin ya. Ini alasannya kenapa Mas Khairul Fangsuri ini diancam oleh muhibbin FPI karena telah menyebarkan videonya Najwa Shihab, putri dari Pak Rizik Syihab, karena itu termasuk aurat. Sehingga dengan merengek-rengeknya Mas Khairul Fangsuri ini mengeluarkan beberapa argumentasinya, salah satunya bahwa dia mengatakan muka itu, wajah itu bukan aurat, suara itu bukan aurat. Oleh karenanya akan saya komentari. Yang pertama ya, jangan begitulah ya, jangan begitu. Walaupun saya pernah berseteru dengan Mas Khairul Fangsuri, tapi cara muhibbin FPI jangan semacam itu. Jangan mencetrek channelnya Mas Khairul Fangsuri, apalagi dia seorang santri yang mana mungkin penghasilan dari YouTube-nya ini digunakan untuk menyantri. Kan sama saja kalau mencetrek channelnya, berarti sama saja dia ya memutus biaya pesantrennya ya. Jangan begitulah FPI ya. Tapi ya dimaklumilah, yang namanya FPI ya suka persekusi semacam itu, yang nggak sesuai yang nggak sesuai kan begitu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua, kalau memang itu alasannya menyebarkan aurat, ya semestinya putri Pak Rizik Syihab ketika mengadakan kajian ya jangan direkam lah, apalagi diupload di salah satu channel YouTube, sehingga kalau Mas Fangsuri ini mengambilnya kemudian di upload di channelnya ya nggak salah. Yang salah itu adalah yang pertama kali yang mengupload videonya Najwa Shihab.
kalau memang itu alasannya menyebarkan auratnya, wajah dan suaranya, kan begitu. Kemudian yang ketiga, apakah benar bahwa wajah seorang perempuan itu termasuk aurat? Apakah benar bahwa suara wanita itu termasuk aurat? Otomatis kita menjawab benar apa tidak, kita rujukannya adalah para ulama terdahulu. Oke, saya awali dengan masalah apakah wajah itu termasuk aurat atau bukan. Kita lihat di dalam kitab di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, ya, juz ke-41 halaman 134. Di sana ada sebuah penjelasan yang cukup jelas menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhahaba jumhurul fuqaha'i al-hanafiyatu wal malikiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilatu ila annal wajha laisa bi'auratin. Ya. Jumhurul fuqaha, mayoritas para ahli fikih, baik dari kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, ini berpendapat bahwa wajah seorang perempuan itu bukan termasuk aurat. Jelas. Wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha antasturahu fatan taqibu. Ya, fatan taqibah walaha antakshifahu falatan taqibah. Karena wajah dari seorang perempuan itu bukan termasuk aurat, maka dia boleh membukanya, ya, maka dia boleh menutupinya pakai cadar ataupun dia membukanya dengan tidak pakai cadar. Ini jelas di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah juz ke-41 halaman 134, ya. 4 madhab, mayoritas 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan bahwa wajah itu bukan termasuk aurat. Sehingga Mas Fangsuri ini mengupload videonya Najwa Shihab, putri dari Pak Rizik Shihab, ya tidak termasuk menyebarkan aurat karena wajah itu bukan termasuk aurat. Kemudian yang kedua, masalah suara seorang perempuan ini apakah termasuk aurat apa tidak? Saya merujuk di dalam kitab fikih 4 madhab, ya, juz ke-7 halaman 26. Di sana ada sebuah keterangan yang juga cukup jelas bahwa ikhtalafal ulama'u fi suratil mar'ati faqala, maksud saya fi sautil, ya. Saya ulangi, ikhtalafal ulama'u fi sautil mar'ati faqala ba'duhum innahu laisa bi'auratin li anna nisa'an nabiyyi kunna yarwaina al-akhbaro lirrijali. Para ulama ini berbeda pendapat masalah hukum suaranya seorang perempuan. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa suaranya seorang perempuan itu bukan termasuk aurat. Karena alasannya kenapa? Karena para istri-istri Nabi ini pernah meriwayatkan hadis terhadap para sahabat, ya. Yang namanya meriwayatkan, ya otomatis ada suaranya. Maka karena alasan inilah sebagian ulama mengatakan bahwa suaranya seorang perempuan itu bukan termasuk aurat. Wa qala ba'duhum inna sautaha auratun. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa suara itu termasuk aurat. Kalau masalah perselisihan ulama
Ya tergantung para sahabat semuanya, pilih pendapat yang mana. Kalau mantep milih pendapat bahwa suara perempuan itu termasuk aurat, ya silakan. Kalau memilih pendapat ulama yang mengatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurat, ya silakan. Sehingga ya Mas Fangsuri kalau beralasan bahwa suara perempuan itu bukan aurat, maka ya tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan bahwa memang suara perempuan itu bukan aurat. Ya, oleh karenanya yang suka-suka persekusi itu ya, yang mengunggulkan emosinya ya, yang terlalu mengandalkan emosionalnya, silahkanlah banyak-banyak baca kitab-kitab ulama terdahulu, sehingga wawasan kita itu luas. Kalau luas mensikapi segala sesuatu itu bisa luas, bisa bijaksana, tidak emosi saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.